Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari Ekonomi Syariah kelas G semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai rencana usaha yang akan saya buat dengan judul One Book. Latar belakang saya mendirikan usaha ini adalah di era pendidikan seperti sekarang ini yang banyak menggunakan media pembelajaran online, tetapi dalam hal mencari referensi, tentunya mahasiswa masih menggunakan buku referensi yang konvensional, yaitu yang berbentuk cetakan. Selain itu, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ada anjuran dari dekan bahwasanya untuk setiap satu mata kuliah diwajibkan untuk memiliki satu buku referensi. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya memilih usaha dropship buku yaitu One Book menjadi usaha yang akan saya jalankan dengan alasan bahwasanya segmentasi pasar sudah jelas, yaitu mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Ponorogo. Adapun apabila mahasiswa lain seperti yang di fakultas lain, Fatik, Fasya, dan Fuad, itu juga bisa membeli buku di toko yang akan saya jalankan. Yang selanjutnya adalah mengenai profil usaha. Usaha yang saya jalankan ini diberi nama One Book, yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya satu buku. Maksud saya mengambil nama ini adalah bahwasanya dengan nama tersebut dapat menjadikan usaha dropship ini menjadi usaha yang nomor satu yang menjadi tujuan mahasiswa untuk membeli buku. Yang selanjutnya bidang usaha. Bidang usaha yang saya jalankan ini sudah pasti, yaitu dropship. Yang ketiga, struktur organisasi. Bahwasanya dalam organisasi atau dalam usaha ini baru saya selaku pengelola dan selaku pemasaran. Dan yang keempat, karakteristik produk. Produk yang akan saya jual yaitu produk yang di bawah ori, dalam artian mendekati ori, tetapi sudah cukup dijadikan referensi oleh mahasiswa dikarenakan harganya yang terjangkau. Yang selanjutnya, mekanisme pembelian produk. Dalam hal ini pembelian produk dilakukan secara pre-order, yang mana calon konsumen itu memesan barang terlebih dahulu, kemudian saya mencarikan di online shop. Apabila barang sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya akan ada pengiriman barang dari online shop tersebut kepada calon konsumen. Strategi pemasaran yang saya gunakan yaitu menggunakan media sosial, dikarenakan era digital seperti sekarang ini, media sosial sudah lebih dikenal atau lebih menarik bagi calon konsumen. Adapun media yang saya gunakan terutama adalah WhatsApp, yaitu melalui Instastory. Yang selanjutnya adalah analisa. Dalam usaha ini ada analisa SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Dalam hal ini, kekuatan yang dimiliki usaha ini adalah harga relatif terjangkau oleh mahasiswa. Yang kedua adalah menyediakan buku yang direkomendasikan oleh dosen. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Dalam usaha ini, kelemahannya ada dua. Yang pertama, pengelolaan yang masih manual, dan yang selanjutnya adalah belum adanya struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang ini banyak mahasiswa yang membutuhkan buku referensi yang terjangkau. Yang selanjutnya adalah segmentasi yang jelas, yaitu para mahasiswa. Dan yang terakhir atau threat, itu ancaman. Ancaman dalam usaha ini ada tiga. Yang pertama, usaha ini musiman, dikarenakan apabila musim liburan maka mahasiswa tidak akan membeli buku. Yang selanjutnya adalah terdapat banyak sekali pesaing, dikarenakan saya yakin banyak dari mahasiswa yang memilih usaha menjual buku. Dan yang keempat adalah banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk berbelanja sendiri. Dalam pemasaran dan pembelian produk, media yang saya gunakan adalah media sosial WhatsApp, yaitu melewati story, yang mana saya membuat story terlebih dahulu mengenai produk yang akan saya jual. Kemudian apabila ada konsumen yang ingin membeli, maka akan japri dan akan pre-order mengenai jumlah barang yang akan diterima, kemudian kemana barang tersebut akan dikirimkan. Contohnya di sini saya ada, yaitu dari saudara Ihsan yang mana memesan buku
metode penelitian sebanyak 10 buah. Kemudian saya meminta alamat yang akan dikirimkan, yaitu ke rumah Ihsan Hyutui, kemudian menjelaskan berapa ongkir yang dibutuhkan untuk mengirim buku tersebut. Kemudian ketika saya dan calon konsumen sudah setuju, maka akan ada transaksi yang melalui transfer. Untuk contohnya bisa dilihat di belakang. Berikut ini adalah beberapa bukti mengenai transaksi, pemasaran, dan juga pengiriman barang kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Dalam usaha ini mendapat penjualan bersih yaitu 583.400. Kemudian harga perolehan bahan baku atau perolehan buku adalah 440.000. Kemudian hasil dari pengolahan penjualan bersih dan harga perolehan adalah laba kotor sebesar 143.400. Kemudian ada beban ongkir sebesar 80.000 dan beban penanganan sebesar 5.400 yang mana mengurangi laba kotor. Kemudian total beban adalah 85.400. Jadi laba bersih dari usaha ini adalah Rp58.000. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Modal awal 1 November 2020 adalah Rp440.000. Kemudian laba bersih Rp58.000. Penambahan modal sebanyak Rp58.000 dan modal akhir November 2020 adalah Rp498.000. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.